keempat yang beranggotakan saya Jonathan dan rekan saya Rachel Setiono. Dan saya Damanan Datan. Oke, di sini kami akan memecahkan suatu kasus masalah beserta pengertiannya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mensapat imbalan secara langsung. Fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Berfungsi sebagai keuangan negara yang diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, baik secara pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana umum. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk sebagai alat mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang disediakan di seluruh wilayah negara. Yang fungsi keempat yaitu fungsi legalitas pemerintahan. Pemerintah berhak untuk membebani pajak atas nama warga negara. Fungsi keempat yaitu fungsi legalitas pemerintahan. Pemerintah berhak membebani pajak atas nama warga negara, dan sebaliknya warga negara bisa meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Yang kelima, fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Saya akan membahas tentang kedudukan hukum pajak yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum pajak formal, mengatur cara untuk mewujudkan hukum menjadi material kenyataan. Yang kedua adalah hukum pajak material, mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan peristiwa yang dikenakan pajak. Yang ketiga, berakhirnya utang pajak. Yang pertama itu adalah pelunasan atau pembayaran melalui kas negara, bank persepsi, dan kantor pos. Yang kedua adalah kompensasi jika wajib pajak untuk satu jenis pajak jika berlebihan pembayaran. Yang ketiga adalah penghapusan utang wajib pajak. Pajak ini dihapuskan karena mengalami kebangkrutan dan kadaluarsa. Yang keempat adalah pembahasan utang. Biasanya ini diberikan sanksi administrasi. Yang kelima adalah penundaan penagihan. Jika wajib pajak tidak mampu membayar, maka akan ditagih. Jika tidak, maka akan dihapus. Yang keempat, itu adalah perlawanan terhadap pajak. Yang terbagi menjadi 2, yaitu perlawanan pasif, yaitu berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dan yang kedua adalah perlawanan aktif, usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar. Adalah tata cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah cara pemungutan pajak yang terbagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata atau stelsel, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya. Yang kedua adalah stelsel anggaran atau fiktif stelsel, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh negara yang selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Itu merupakan gabungan dari real stelsel dan fiktif stelsel. Yang kedua adalah sistem pemungutan pajak, yang terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah official assessment system, yaitu pajaknya ditentukan oleh Fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Yang kedua adalah self assessment system. Itu mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1993 setelah terbitnya UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Yang ketiga adalah withholding tax system. Itu adalah pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan melalui pihak ketiga. Yang terakhir adalah syarat pemungutan pajak.
Terakhir adalah syarat pemungutan pajak yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus secara adil. Yang kedua adalah syarat yuridis. Ini adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga adalah syarat ekonomis. Ini adalah pemungutan pajak harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi. Yang keempat adalah syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan budgeter atau biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penghasilannya. Yang terakhir adalah sederhana, yaitu pemungutan harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pengenaan Pajak, yaitu asas domisili atau asas kependudukan. Artinya, pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau badan adalah penduduk yang berdomisili di negara itu. Jadi misalnya kita lahir dan memiliki KTP warga Indonesia, maka kita akan dibebani pajak. Kemudian ada asas sumber, artinya pengenaan pajak penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan adalah objek pajak yang ditimbulkan dari negara itu. Contoh, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada asas kebangsaan. Artinya pembebanan pajak berdasarkan status kewarganegaraannya yang dilakukan dengan cara menggabungkan azas nasionalitas dan dengan konsep pengenaan pajak atas worldwide income. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai sanksi pajak. Sanksi pajak ada 3, yaitu sanksi administrasi, sanksi berupa kenaikan, dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ini berupa denda sebesar harga yang diberikan kepada kantor pajak. Sanksi pidana ini berupa tahanan atau kurungan sebesar yang ditentukan oleh orang pajak. Jadi pada video tersebut, orang tersebut dikenakan sanksi pidana berupa kurungan. Jadi dari video di atas kita bisa mengambil kesimpulan, di situ dia mendapatkan tindak pidana pajak berupa kurungan atau penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kasus dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan yang membuat penonton kurang senang. Terima kasih.